kendalanya mungkin jarak pandang ya Pak, karena masih Ya, gelap. ya. Untuk sampai dengan saat ini kami masih mengacu pada SOP kami bahwa pencarian selama 7 hari dan pada prinsipnya kami berupaya untuk seluruh korban sesuai dengan manifest sementara yang kami dapat seluruhnya bisa terevakuasi dalam kondisi apapun. Kami berharapnya kondisi selamat semua. Namun demikian eh, setelah dilakukan pencarian, nanti akan kami sampaikan informasi melalui berita resmi, baik itu nanti di sini kami bersama tim SAR gabungan, baik itu dari TNI, Polri, instansi pemerintah, dan potensi SAR lainnya, seperti itu. Baik Pak Didit, kemudian untuk kondisi perairannya sendiri saat ini seperti apa Pak? Apakah Ya, gelombangnya tinggi, kemudian bagaimana jarak pandang mungkin di dalam airnya itu seperti apa? ya. Untuk kami mendapatkan laporan dari tim yang ada di lapangan bahwa untuk kendala memang saat ini cuaca yang dengan gelombang yang cukup tinggi sekitar 2 sampai dengan 2,5 meter di lokasi tenggelamnya KMP Gunung Pratama Jaya ini. Oleh karena itu saat ini juga tim SAR gabungan berupaya untuk membuat radius dari sisi perairan Gilimanuk dan sisi perairan Ketapang, radius sekitar 5 nautical mile untuk tim SAR gabungan yang terlibat, alut yang terlibat untuk mencari biar bisa membuat radius lingkaran untuk melihat apakah korban dapat terlihat atau tidak, seperti itu. Baik Pak, berdasarkan keterangan yang telah mungkin diberikan oleh 4 korban selamat ya Pak, sebelumnya telah berhasil dievakuasi. Ini apakah ada keterangan-keterangan yang diberikan kepada petugas pengevakuasi yang dapat membantu proses evakuasi agar berjalan dapat lebih cepat dan lancar? Ya, untuk sampai dengan saat ini keterangan masih berlangsung dan kami belum mendapatkan update-nya di sisi Ketapang. Nanti informasi selanjutnya akan kami sampaikan di kesempatan lain, seperti itu. Oke, untuk proses terkait pencarian informasi lebih lanjut dari korban selamat ini masih terus dilakukan ya Pak untuk prosesnya. Ya, Lalu kemudian betul. Pak terkait dengan mungkin suhu dari perairan atau mungkin arus yang cukup tinggi ya Pak untuk di kondisi saat ini di Selat Bali ini. Apakah Ya. kemudian dapat menyebabkan kondisi yang mungkin tidak kita harapkan dari proses evakuasi korban tenggelam ini Pak? Yang jelas kami berupaya menyampaikan kepada rekan-rekan tim SAR gabungan bahwa tetap berhati-hati, safety nomor 1. Jika ada hal yang menjadi kendala, silakan tim SAR gabungan bisa melaporkan ke posko yang ada di ASDP Ketapang, seperti itu Mbak. Yang jelas kami tetap menghimbau kepada rekan-rekan yang terlibat untuk berhati-hati dengan situasi laut yang kurang bersahabat. Insya Allah itu kita meminimalisir resiko yang terjadi, kita himbauannya seperti itu. Baik Pak Didit, kemudian Ya. apakah terkait dengan evakuasi yang dilakukan saat ini mungkin ada informasi untuk jadwal penyeberangan ini terganggu atau berjalan tetap normal seiring dengan proses evakuasi berjalan Pak? Sepintas saya dapat informasi dari Bapak GM ASDP Ketapang Banyuwangi ini, untuk aktivitas penyeberangan yang ada di Ketapang kami lihat berlangsung normal, namun memang tadi pagi memang sempat ada penundaan penyeberangan karena proses pencarian kapal yang tenggelam ini. Terus akhirnya kemudian dari informasi dari Bapak GM, aktivitas penyeberangan dimulai kembali. Jadi untuk saat ini seperti yang saya lihat secara visual, untuk proses aktivitas penyeberangan berlangsung normal. Dan beberapa aktivitas di parkiran menumpuk tapi tidak terlalu panjang, seperti itu. Baik Pak Didit, terima kasih atas informasinya telah bergabung dengan kami di Kompas TV Breaking News pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Surabaya. Selamat kembali bertugas Bapak. Ya.
Baik saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Didit Ari Rustandi, selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Sar Surabaya, untuk proses evakuasi masih terus dilakukan dan akan dilakukan selama 7 hari ke depan, dan hingga saat ini sudah ada 4 korban selamat yang berhasil dievakuasi. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, sebuah kapal motor penumpang dilaporkan tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Menurut manifest KMP Tunu Pratama Jaya, tengah membawa 53 penumpang, 12 ABK dan 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya diketahui bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada pukul 22:56 menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Namun di tengah perjalanan, kapal dilaporkan mengalami kebocoran mesin dan sekitar pukul 23:35 kapal dikabarkan tenggelam. Menurut manifest, KMP Tunu Pratama Jaya tengah membawa 53 penumpang, 12 ABK dan 22 kendaraan. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam dan kejadian terjadi pukul 00:20 waktu Indonesia Tengah. Di mana KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang menuju Pelabuhan Penyeberangan ASDP Gilimanuk, Bali. Sebanyak 53 penumpang dan 22 unit kendaraan tercatat menaiki KMP tersebut. Dan berdasarkan informasi yang telah kami peroleh hingga saat ini, 4 orang penumpang KMP Tunu Pratama Jaya dipastikan selamat dan telah berhasil dievakuasi usai kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Selat Bali. Penyelamatan berhasil setelah salah satu kru kapal membuka sekoci dan menyelamatkan 3 orang lainnya, dan saat ini seluruh korban selamat berada di perairan Cekik, Gilimanuk, Bali untuk kemudian dimintai keterangan. Dan saudara, berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan, selain dengan 4 penumpang yang telah berhasil selamat, yang telah berhasil dievakuasi terdiri dari 3 korban penumpang dan 1 korban ABK yang berhasil dievakuasi pada sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selain 4 korban yang telah berhasil dievakuasi, sebelumnya yang menjadi kendala dari proses evakuasi adalah jarak pandang yang terganggu akibat kondisi
yang masih gelap. Namun saat ini setelah pagi hari kondisi memang sudah tidak lagi gelap dan tidak lagi terkendala jarak pandang di permukaan laut. Namun yang masih menjadi kendala dari proses evakuasi adalah gelombang yang tinggi di Selat Bali sehingga kemudian masih menjadi kendala dari proses evakuasi. Dan saudara, berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga dari jurnalis Kompas TV, yaitu IGD Ardika, keluarga korban dari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ini sudah berdatangan ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali untuk kemudian mencari informasi terkini bagaimana kondisi keluarganya yang menjadi penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan keterangan dari IGD Ardika, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Gilimanuk, Bali, ada salah satu keluarga korban yang mengaku telah melakukan kontak dengan keluarganya yang menjadi penumpang di KMP Tunu Pratama Jaya pada sekitar pukul 1 pagi waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah mendapatkan kabar dari keluarganya tersebut bahwa kapal mengalami kebocoran mesin dan terjadi kendala dalam proses penyeberangan, keluarga korban tersebut langsung menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali untuk mencari informasi lebih lanjut. Lalu kemudian keluarga korban juga sempat menyeberang ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur untuk kemudian juga mencari informasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana kondisi keluarganya yang menjadi korban dari tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Hingga saat ini, saudara, tim evakuasi gabungan dari Polair, kemudian Basarnas dan juga tim sekitarnya ini masih berupaya untuk terus melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi hingga saat ini masih terkendala dengan tingginya gelombang di perairan Selat Bali, namun ini kemudian masih terus diupayakan oleh tim gabungan yang melakukan proses evakuasi untuk dapat kemudian menyelamatkan korban-korban baik penumpang kemudian juga korban ABK yang menjadi korban dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini. Untuk saat ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, petugas masih belum menemukan titik tenggelam dari KMP tersebut. Namun proses evakuasi masih terus dilakukan dan hingga saat ini juga belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan adanya mungkin barang-barang yang diduga berasal dari KMP Tunu Pratama Jaya tersebut yang terlihat oleh petugas yang kemudian juga bisa menjadi dasar ataupun juga pemberi arah untuk arah pencarian evakuasi untuk menemukan titik tenggelamnya dari KMP Tunu Pratama Jaya tersebut. Namun berdasarkan informasi yang telah kami peroleh dari jurnalis Kompas TV Dwi Rendra di Ketapang, Banyuwangi dan juga IGD Ardika dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, proses evakuasi ini sudah diperluas dari titik yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya tersebut untuk kemudian memperlancar proses evakuasi, kemudian juga mempercepat proses evakuasi sehingga korban ini dapat lebih cepat untuk ditemukan dan juga diharapkan dapat berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Berikut pernyataan dari Kepala KSOP Lembar terkait korban selamat. Jam 23 antara 23.15 2017. Kemudian komunikasi yang mereka lakukan itu masih sementara dari info yang kami terima bahwa antar kapal mereka sendiri. Namun kemudian itu waktunya cukup singkat, sekitar berapa antara 15 sampai 20 menit habis itu hilang. Nah, aksi kami koordinator pelabuhan tentunya sebenarnya koordinatornya dikomandani sama Pak Satlantas sejalan terkait. Namun dari sisi teknis kami sedikit jelaskan bahwa kami sekarang masih melakukan upaya-upaya pencarian, di mana dalam hal ini untuk search and rescue adalah mungkin dikomandani sama Basarnas ya,
pencariannya, koordinator ini komando senternya. Nah, sampai sekarang ada 9 kapal yang melakukan sampai pencarian, diantaranya yaitu 2 unit kapal Basarnas, 2 unit kapal KSOP, 2 KMP Sunu dari perusahaan mereka, 2 KRI TNI Air, dan 1 dari Polair. Jadi total jumlah ada 9. Saudara, sebuah kapal motor penumpang dilaporkan tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Dan menurut manifest KMP Tunu Pratama Jaya tengah membawa 53 penumpang, 12 ABK dan 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya diketahui bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada pukul 22:56 menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Namun di tengah perjalanan kapal dilaporkan mengalami kebocoran mesin. Dan sekitar pukul 23:35 kapal dikabarkan tenggelam dan hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim terkait dan hingga saat ini 4 korban selamat yang terdiri dari 3 korban penumpang dan 1 korban ABK telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kami akhiri saudara breaking news Kompas TV hari ini. Tetaplah di Kompas TV untuk kemudian mengetahui informasi terkini lainnya.